Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Summa salatu wassalamu an atammanil akmalani ala sayyidil mursalin habibina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin, amma ba'du. Fa as'alullaha subhanahu wa ta'ala an yamunna alaina bi'ilmin nafi' wal 'amali salih wa an yufaqqihana fid din wa an yaftaha lana futuhal 'arifin wa an yarzuqana al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ay al-ashru al-akhir min Ramadan shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu. Muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, apabila Rasulullah memasuki 10 hari di bulan Ramadan, yaitu adalah 10 terakhir di bulan Ramadan, syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan sarungnya, wa ahya lailahu, dan beliau menghidupkan malam 10 terakhir tersebut, wa ayqadha ahlahu, dan beliau pula membangunkan keluarganya untuk sholat malam. Maksud dari syadda mi'zarahu, mengencangkan ikat pinggangnya atau mengencangkan sarungnya, yaitu adalah meninggalkan istri-istrinya. Beliau ingin konsisten dalam beribadah di 10 penghujung terakhir dari Ramadan ini. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu marilah kita kencangkan lagi sarung-sarung kita, ikat pinggang kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyak sholat, memperbanyak zikir, memperbanyak mempelajari ilmu, dan memperbanyak sedekah, serta memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita keluar dari bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan pada tahun ini, dan dalam keadaan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak termasuk orang-orang yang disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah golongan orang-orang yang didoakan oleh Jibril, malaikat Jibril alaihi salam, dengan doa kebinasaan yang langsung diaminkan oleh sebaik-baik manusia, yaitu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril berdoa yang langsung diaminkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salakha qabla an yughfar lah. Muttafaqun alaih. Jibril berdoa, kecelakaan bagi seorang lelaki ataupun seorang hamba ketika Ramadan datang kepadanya, ketika ia memasuki bulan Ramadan, summan salakha minha, kemudian bulan itu berlewat begitu saja darinya, qabla an yughfarlah, sedangkan dosa-dosanya belum Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni. Maka dari itu, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari di 10 hari terakhir penghujung bulan Ramadan ini kita kembali mengencangkan ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan memohon ampun sebanyak-banyaknya agar dosa-dosa kita Allah ampuni di bulan yang mulia ini. Karena bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, adalah bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, beliau yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan. Beliau ketika memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan ini, beliau melakukan ibadah iktikaf. Melakukan ibadah iktikaf di bulan
Ramadan, terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Al-Imam Ahmad bin Ruslan, seorang faqih Syafi'i, menjelaskan beberapa hal tentang iktikaf yang akan saya sebutkan, yaitu di dalam nazam beliau As-Safatul Zubat, beliau mengatakan sunnah wa innama yasihu innawa bil masjidil muslimi ba'da ansawa. Iktikaf itu hukumnya adalah sunnah muakkadah tatkala di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Wa innama yasihu innawa, hukumnya itu adalah sunnah muakkadah. Yang kedua, syarat iktikaf yaitu adalah sah apabila dengan niat. Yang pertama dengan niat, yang kedua bil masjidil muslimi ba'da ansawa, yang kedua yaitu adalah di masjid, tempatnya yaitu adalah di masjid. Yang ketiga, orang yang beriktikaf haruslah seorang muslim. Jadi hukum iktikaf yaitu adalah sunnah muakkadah 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan syarat sahnya itu adalah yang pertama niat, yang kedua di masjid, yang ketiga yang beriktikaf haruslah seorang yang muslim. Maka beliau melanjutkan, laulah ghatan wa sunna yauman yakmulu wa jami'un wa bisyami afdalu. Iktikaf itu sah walaupun dengan sesaat, lahdzah, beberapa saat, akan tetapi afdalnya yaitu adalah sehari penuh, 1 hari penuh. Wa jami'un wa bisyami afdalu, dan iktikaf itu afdalnya di masjid jami', masjid besar, masjid yang banyak manusia di situ. Nah, walaupun di masjid biasa juga sah ataupun di mushola, akan tetapi afdalnya yaitu adalah di masjid yang besar. Wa bisyami afdalu, dan iktikaf itu afdal juga atau disunahkan dalam keadaan berpuasa. Artinya iktikaf adalah ibadah yang tidak harus atau tidak khusus di bulan Ramadan, akan tetapi bisa juga di luar dari bulan Ramadan. Contohnya, ketika seseorang ingin masuk masjid dengan tujuan thalabul ilmi atau dengan tujuan untuk berdiam diri sesaat di masjid, maka niatkan untuk iktikaf, niatkan pula iktikaf. Ketika ia tujuannya belajar, maka sembari itu niatkan iktikaf, maka dia akan mendapatkan pahala iktikaf itu sendiri. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit ini yang bisa saya sampaikan, semoga memberikan manfaat dan membuahkan amalan yang akan menjadi pemberat timbangan kita di hari akhirat kelak. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.